Jumpa kembali bersama saya, bersama Benny Bintu di Global Sumsel TV. Saat ini kami pada di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman untuk mengajukan sidang langsung dalam kasus 378 dan 372. Untuk selanjutnya ikuti liputan kami ataupun sidang langsung kami bersama Global Sumsel TV. Sleman, Yogyakarta, Global Sumselkom pada hari ini Kamis 18 September 25, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kami dari tim media Global Sumsel mengadakan liputan dalam persidangan kasus yang tuduhkan kepada terdakwa M dengan pasal 378 dan 372. Kasus penipuan dan penggelapan yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Haji Cahyono SHMH dan anggota untuk Jaksa Penuntut Umum Evita SH. Dalam sidang tersebut, Hakim dan Jaksa mendengarkan permintaan absesi dari penasehat hukum terdakwa dengan permintaan agar terdakwa dapat dibebaskan dalam kasus yang disangkakan ke terdakwa. Mengingat dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang kita utamakan, kasus ini kami duga benar-benar dikondisikan oleh pihak korban karena kami anggap tidak terpenuhi dengan dakwaan pasal 378 dan 372. Dikarenakan pihak korban membeli saham atau usaha pakaian jadi merek brand clothing sebesar 49% dari terdakwa. Dan usaha brand clothing tersebut sudah dioperalihkan ke pihak korban dan telah berjalan selama 2 tahun. Tiba-tiba pihak korban memaksakan kepada pihak terdakwa untuk minta dikembalikan uang dari pembelian usaha pakaian jadi yang bermerek atau brand clothing. Dari pihak terdakwa merasa keberatan untuk mengembalikan uang tersebut, karena ini murni jual beli usaha, bukan kerjasama. Pihak korban Al merasa keinginannya ditolak oleh terdakwa M, maka korban mencari-cari masalah terhadap terdakwa dan difitnah sehingga M menjadi terdakwa dengan pasal 378 dan 372. Berdasarkan pembacaan absesi oleh penasehat hukum terdakwa untuk diterima absesinya, agar saudara terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaannya, sedangkan dari Jaksa Penuntut Umum meminta waktu selama 1 minggu untuk mempertimbangkannya, dan dibantah oleh Hakim minta waktu 3 hari terlalu lama 1 minggu. Hasil kesepakatan Hakim dan Jaksa maka jawaban Jaksa siap akan dijawab dalam waktu 3 hari. Kami dari tim Global Sumsel sempat mewawancarai Budi SH penasehat hukum terdakwa mengenai kasus ini, dan dijawab oleh penasehat hukum kasus ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Bisa saja nanti dari majelis saling minta diperbaiki pasal yang didakwakan oleh jaksa dan kita punya hak untuk membela diri demi keadilan dan kebenaran, ungkap Budi SH. Penasehat hukum yang cukup terkenal di kota Gudeg ini. Ya, kalau dibacakan poin-poin saja, karena kami sudah ada pesanannya. Nanti jangan lupa diserahkan kepada kami itu soft-copy-nya, Pak. Soft-copy-nya kalau hari ini belum dibawa, nanti bisa diserahkan di PSP, gitu ya. Silakan dibacakan poin-poinnya saja. Baik yang mulia, terima kasih sebelumnya. Eksepsi terdakwa perkara pidana nomor 410 garis miring 2025 PM Sleman. Kepada yang hormat majelis hakim memeriksa perkara pidana nomor 410 garis miring PP garis miring 2025 PM Sleman Pengadilan Negeri Sleman di Sleman. Dengan hormat yang benar akan dibawa ini kami F1 Sarjana Hukum, kami dari Sarjana Hukum, Jualan Sarjana Hukum, semuanya teradvokat yang menuju domisili hukum di kantor advokat dan konsulan hukum ADS dan partner dalam saran bulan 2022 bekerja di Jakarta bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa nomor 1 September 2025 permintaan bekerja atas nama RMMU Eko Hadian, tempat lahir Pangkal Pinang, umur 42 tahun, kelamin laki-laki, kebangsaan. Kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saat ini kami berada di kantor Pengadilan Negeri tepatnya di Kabupaten Sleman. Saat ini kami akan bincang-bincang bersama lawyernya Pak Emil, terdakwa dalam kasus yang dituduh 378 372. Dalam hal ini kami akan bertanyakan dengan lawyer terdakwa.
Pak sedikit Pak, kalau boleh tahu Pak, Bapak layaknya si Emil ya Pak. Betul. Boleh silakan Pak, kenalkan nama Bapak. Baik, nama saya R. Budi Saputro, sarjana hukum. Kami penasihat hukum dari saudara Emil Eko Hardian yang kebetulan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, terus tadi saya ikut juga Pak meliput di pengadilan ini suatu Bapak sidang tadi. Bapak mengajukan eksepsi ya Pak. Maksudnya Ya. tujuannya seperti apa Bapak? Oke, yang pasti eksepsi yang kami ajukan itu merupakan hak dari terdakwa. Ya. Terdakwa memang punya hak untuk mengajukan eksepsi karena kami menemukan atau terdakwa menemukan dari dakwaan jaksa penuntut umum itu ada beberapa kejanggalan yang kami anggap itu sebetulnya hal yang sangat penting. Ya. Dalam dakwaan itu tidak boleh ada ketidakjelasan, ketidaklengkapan, ketidakcermatan. Makanya di sini kami menemukan dari dakwaan jaksa itu ada ketidaklengkapan, ada ketidakjelasan, ada ketidakcermatan, makanya kita ajukan eksepsi yang nantinya majelis hakim yang akan menilai bahwa apakah dakwaan yang kita eksepsi tadi itu bisa diterima untuk berlanjut kepada persidangan dalam putusan sela nanti, atau nantinya akan diminta oleh majelis hakim untuk dinyatakan harus diperbaiki ataupun direnvoy atau bahkan dihentikan untuk sementara untuk didakwakan kembali, diulang. Oke Pak, boleh dikatakan dalam hal ini boleh disebut praduga tidak bersalah ya Pak ya? Betul, ya. Oke. Gimana kelanjutan Bapak untuk pendapat Bapak selama ini kan Bapak kan sebagai lawyer yang cukup terkenal di kota ataupun kabupaten Sleman ya Pak. Untuk ambisi Bapak gimana selanjutnya Pak? Ya, kalau secara materi memang kita belum sampai di situ ya. Ya. Untuk secara materi hukum nantinya kita akan setelah nanti ada putusan sela, kalau dinyatakan berlanjut pasti kita akan masuk ke materi. Kalau pasti dari versi kami bahwa dari dakwaan yang ada tadi, makanya kita eksepsi, ada beberapa yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta dari versi kami. Ya, nanti setelah ada pemeriksaan saksi dan ada pembuktian dan lain-lain baru ketahuan. Baru nantinya kalau ini dalam konteks, dalam tanda petik semuanya fair, semua penegak hukum ini fair, pastinya apa yang dihasilkan dalam putusan nanti pasti akan yang terbaik dan tidak melanggar atas hak-haknya khususnya terdakwa. Ya, tadi juga saya sempat ini Pak ya, monitor juga Pak tentang Bapak tadi menjelaskan sejelas mungkin kepada pihak majelis hakim maupun kejaksaan bahwa ini bukannya sistem istilah tuh kasus 378 372, namun ini adalah jual beli saham ya Pak ataupun ini apa namanya usaha ya Pak ya. Betul. Nah, jadi boleh dikatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dituduhkan sebagai pasal 378 372 ini kan murni jual beli ya Pak. Ya. Nah, jadi jual beli itu boleh dikatakan ini sudah lama dalam jalan Pak. Malahan yang si penjual tadi sudah tidak aktif lagi dalam usaha ini Pak. Diambil oleh yang si pembeli tadi. Betul gitu Pak? Ya, betul. Jadi gini, dalam bisnis itu memang lebih ke arah keperdataan sebetulnya. Tapi memang tidak semua bisnis, tidak semua usaha, tidak semua transaksi jual beli itu murni secara keperdataan. Kalau di situ memang ditemukan beberapa unsur pidana, pastinya bisa ke arah pidana. Tapi kalau menurut pandangan kami, sebetulnya dalam hal ini masih lebih cenderung kepada keperdataan. Maka dari itu kan nanti kalau jika memang sudah masuk tahap kepada pemeriksaan selanjutnya, salah satu adalah keterangan saksi dan nanti pembuktian, bahwa akan lebih jelas di situ. Sebetulnya itu lebih cenderung ke perdata atau pidana. Gitu. Oke Bapak, makasih banyak atas waktunya telah bincang-bincang bersama kami bersama Global Sumsel TV. Lain kali ataupun lain waktu kita akan jumpa kembali ya Bapak. Baik. Makasih banyak. Makasih Oke, banyak. salam Global Sumsel TV.